Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enggak semangat kayaknya ya. Biasanya polisi pada tegap dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, yaitu Bapak Kompol Arga Dija Putra SIK MSI. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap pejabat utama Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi dan juga para perwira Satlantas Polres Metro Bekasi, segenap hadirin jamaah yang hadir dalam kesempatan kali ini, wabil khusus adik-adik kami yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Yayasan Yatim Piatu Tambun Bekasi. Segenap doa hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Apa 4 hal yang dimaksud? Yang pertama adalah badanmu yang kotor, bisa dibersihkan oleh puasamu. Yang kedua, hartamu yang kotor, bisa dibersihkan oleh zakatmu. Yang ketiga, hatimu yang kotor, bisa dibersihkan oleh zikirmu. Dan hal yang keempat adalah jiwamu yang kotor, bisa dibersihkan dengan istighfar,
dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 hal yang paling utama ada dalam diri manusia. Pembelajaran pertama kita hari ini adalah badanmu yang kotor bisa dibersihkan dengan puasamu. Maknanya apa? Yang pertama, tumbuh kembangnya manusia itu diperlihatkan oleh adanya tumbuh kembang badannya atau tubuhnya. Kadang dalam perkembangan tumbuh kembangnya manusia itu dia memang wajib untuk makan dan minum. Yang jadi persoalannya adalah badannya menjadi kotor karena 2 perkara. Yang pertama, kotor disebabkan karena cara mendapatkan makan dan minumnya oleh satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya badannya menjadi kotor. Perkara yang kedua, kenapa badannya bisa menjadi kotor? Karena dia tidak memperhatikan apa yang menjadi sebuah kesehatan, dan kesehatan itu adalah utama dalam badan atau diri manusia. Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan. Islam mampu menjawab semua persoalan yang ada dalam kehidupan manusia. Badanmu yang kotor akan mampu dibersihkan oleh puasamu. Sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu makna ibadah puasa. Ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah hari ini kita puasa, besok kita berbuka. Itulah namanya puasa Daud. Ada yang namanya puasa pertengahan bulan, Yaumul Bid 13, 14. Inilah sunnah puasa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dan mengawali stabilisasi daripada yang namanya badanmu yang kotor akan mampu dibersihkan oleh puasa. Namun ada hal yang wajib, jelas hukumnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang pembersihan badan lewat puasa wajib namanya, yaitu puasa Ramadan. Yang miskin wajib puasa, yang kaya wajib puasa, yang bodoh wajib puasa, yang pintar juga wajib puasa. Mau tidak mau, untuk membersihkan badanmu yang kotor dari perkara dosa, maksiat, dan dari segala perkara kekotoran dalam tubuhmu lewat yang namanya penyakit, makanya Islam menjawab dengan puasa yang namanya puasa wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala tegas mengatakan dalam satu ayatnya yang sudah menjadi sebuah popularitas buat kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bersihkan badanmu dengan puasamu. Maknanya puasa yang wajib akan mampu membersihkan badanmu yang kotor, asal dengan satu catatan, 5 persiapan utama wajib untuk dilakukan. Sama kalau bapak polisi, kalau mau bekerja dia harus punya persiapan. Demikian dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kotoran dari badan yang ada pada diri manusia. Apa persiapan itu? Yang pertama namanya persiapan isti'adat ruhi, persiapan ruh. Orang-orang yang beriman kalau mau puasa, persiapkan ruhnya dulu, bersihkan ruhnya dulu. Makna ruh di sini adalah jiwa raga kita. Karena badan manusia yang dibilang hidup, dia harus didampingi dengan ruh yang ada dalam dirinya. Isti'adat ruhi,
persiapan ruh. Konteks kehidupan manusia dihiasi dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ruhnya bersih, melaksanakan ibadah puasa akan tenang. Kalau kita punya salah akibat dosa dan maksiat yang kita perbuat di hadapan Allah, maka istighfar dan taubat jawabannya. Kalau sosialisasi hubungan bermasyarakat terhadap sesama manusia, jika ada salah di antara keduanya, maka jalur permohonan maaf dan saling memaafkan. Inilah jawaban yang penting. Untuk apa? Untuk persiapan yang namanya isti'adat ruhi. Ruhnya cakap, ruhnya bersih. Insya Allah puasanya akan kita dapati dengan ketenangan. Orang-orang yang beriman ketika datangnya Ramadan, ruhnya sudah bersih. Dia sambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Ini bahagia orang-orang yang beriman ketika datangnya Ramadan. Jangan kecewa dengan datangnya Ramadan. Kadang manusia yang tanpa ilmu agama menyikapi hadirnya Ramadan dengan penuh kekesalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Isti'adat ruhi yang pertama. Yang kedua isti'adat badani. Badanmu harus dijaga. Jangan cuma bisa dijadikan alasan. Mereka orang-orang yang bekerja, apalagi polisi. Ya Allah, badanku lagi lemes nih, kerja nggak semangat. Allah kirim. Nggak ada cerita atau alasan yang demikian. Jaga badanmu lewat puasamu. Dengan puasa badan menjadi sehat. Dengan puasa pikiran dan semua organ tubuh kita akan dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan yang luar biasa. Semangat dalam bekerja, semangat dalam melayani masyarakat yang ada di dalam kawasan dan wilayahnya sendiri. Allah kirim. Puasa dengan persiapan isti'adat badani akan mampu menjawab dengan kalimat sehat badannya, diterima amal ibadahnya selama di dalam bulan Ramadan. Isti'adat yang ketiga atau persiapan yang ketiga yaitu isti'adat mali. Siapin hartamu. Ketika ada datang Ramadan, sikapi dengan hartamu yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan dalam pencariannya. Buat satu skema, buat satu schedule bahwasanya 30 hari dalam Ramadan itu ada yang namanya perintah infak, sedekah dan zakat. Utamakan hartamu dalam satu kesempatan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam hartamu ada yang harus diinfakkan. Dengan isti'adat mali, dengan isti'adat harta, persiapkan harta kita untuk menjemput dan merasakan Ramadan dengan senikmat-nikmatnya. Ada sedekah di dalam Ramadan, ada infak di dalam Ramadan, ada zakat juga di dalam Ramadan. Isti'adat mali namanya. Jika segala sesuatunya dengan dipersiapkan dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, isti'adat ilmi. Persiapan tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertanyaan ini digarisbawahi, direkomendasikan di dalam Al-Quran. Hakikatnya untuk siapa ayat ini? Untuk kita, tidak lain dan tidak bukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wahai Muhammad, katakan, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Orang yang pintar sama orang yang bodoh, sama enggak Muhammad? Jawabannya ada pada diri kita semuanya. Dengan isti'adat ilmi, dengan persiapan ilmu, kita lakukan Ramadan, kita laksanakan Ramadan dengan ilmu. Insya Allah ibadah yang dilakukan dengan keridoan, mengharap ikhlas ridho karena Allah Ta'ala, lantas didasari dengan ilmu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak didasari dengan ilmu akan menjadi sia-sia, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan yang kelima, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isti'adat ijtimai.
Ini cerita hari ini adalah bahagian dari istiadat ijtimai, berbagi, saling mengutamakan satu yang sama yang lainnya, berbagi satu dengan yang lainnya, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jaga puasamu dan nikmati puasamu, maka hiasi puasamu dengan mengukir indah ibadah di dalam Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita hingga mampu bertemu dengan Ramadan tahun depan. Hari ini ketika kita melaksanakan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat kita semua. Yang kedua, yang namanya hartamu yang kotor, maka jawab dengan membersihkan dengan apa yang dikatakan infak, zakat, sedekah. Maaf agak sedikit langsung, karena saya memilih dua tema yang paling penting hari ini. Karena kita ada di kegiatan sedekah dan penyantunan anak yatim. Insya Allah jaga hartamu yang kotor dengan cara apa? Membersihkannya dengan satu amalan yang namanya zakat, infak, sedekah. Jangan pernah takut. Harta yang dizakatkan, harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan gak bakalan pernah kurang, bahkan makin bertambah, dan ujungnya adalah berkah. Dan keberkahan itu jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga badan kita, jaga harta kita. Untuk apa semuanya? Tidak lain dan tidak bukan kita pingin keridhaan Allah yang berujung pada surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, dia jual badannya, dia jual hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang jadi pembelinya tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang namanya sesungguhnya orang-orang yang beriman akan dibeli anfus wa amwal, jiwa dan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan apa Allah memberinya? Wa annalahumul jannah, dengan surga yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga badanmu yang kotor, bersihkan badanmu yang kotor dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dengan 5 persiapan tadi. Yang kedua, jaga hartamu dan buang kekotoran pada hartamu dengan cara zakat, infak, sedekah. Mudah-mudahan dengan sedikit tausiah ini akan menghantarkan kita pada puasa yang berkualitas, puasa yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah coba-coba ketika datangnya Ramadan, hartamu kamu ambil dari mereka orang-orang yang tidak ada hak di dalamnya. Hartamu yang kamu terima diambil dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga kualitas badanmu dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia istiqomah dalam imannya kepada Allah, istiqomah ibadahnya hanya kepada Allah, insya Allah akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji surga akan diberikan bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa? Ya. Mari sama-sama kita hiasi jumpa kita dengan munajat, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kekuatan buat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan semuanya
Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal ghala wal qahdi wa jamil amradi wal mautil fujati wat ta'uni ma la yakshifu ghairuka. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi hadhihi Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kegiatan kita sehari-hari dan menambahkan pemahaman kita dalam pembahasan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya santunan pemberian bingkisan yang diberikan oleh Bapak Kasat Lantas kepada tercinta. Pada hari ini, mohon untuk berdiri semuanya.